Kita ada utang satu ya nanti setelah Lebaran kita ganti ya. Ya, Pak. Karena kita masuk ke materi bab 1, bab 2 ya, kemarin kan pendahuluan saja. Jadi kita akan membahas arsitekturnya. Ini dasarnya ya, arsitektur daripada mikroprosesor. Nah, ini penting karena intinya di sini nanti kita harus mengetahui isi ya daripada mikroprosesor itu sendiri. Karena adalah mikroprosesor itu otaknya ya, disebut juga CPU, Central Processing Unit. Di sini kita akan membahas nanti berbagai jenis arsitektur mikroprosesor mulai 8 bit sampai nanti 64 bit. Jadi dia kemudian tentu dengan mode operasinya pertama adalah yang 4, 8 bit sama 16 itu ada model operasinya adalah nyata atau real. Jadi alamatnya benar-benar alamat hardware yang ditunjuk langsung dia. Kemudian nanti untuk Windows 3.11 sampai Windows XP itu model terproteksi. Jadi dia pakai tabel, tidak menunjuk alamat langsung. Jadi ada tabel-tabel yang mewakilinya. Kemudian untuk Windows eh, 7 ke atas, ya, nanti model flat. Dia alamatnya mirip lagi dengan model real, tapi dia alamatnya besar. Ya. Model itu terbatas. Jadi dia sampai 1 mega alamatannya. Nanti baru yang lebih besar menggunakan apa namanya model interpretasi atau Windows. Jadi kita akan membahas menjelaskan fungsi dari masing-masing program register. Nah, isinya itu adalah sebagai besar nanti register ya. Nah, kita sudah belajar di rangkaian digital register itu isinya sebenarnya bisa untuk perhitungan dan nanti untuk apa namanya menyerempakkan serta nanti menggeser ya. Ini isinya nanti. Jadi di backup sesuatu itu isinya. Jadi pada saat suatu register diperlukan, maka diisi kemudian jika data tersebut masih perlu kita simpan ke register lain atau ke memori. Jadi baru bisa dikembalikan lagi dia. Mulai dari 8086, 42 termasuk nanti 64 bit. Jadi berbeda-beda nanti jumlahnya registernya ya. Tapi register yang paling dasar itu tetap bisa dibaca oleh register yang atas, prosesor yang atas ya. Tapi yang bawah belum tentu bisa di atas karena dia belum ada waktu itu dia ya. Seperti nanti untuk perkalian itu 8 bit belum ada. Jadi nanti baru di 16 bit dia ada. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan, nah itu ada di 8 bit, 16, 30 dan seterusnya. Nah, gimana nanti 8 bit itu dia menjumlah, mengalih, dia menggunakan loop ya, pengulangan. Penjumlahan yang berulang atau kalau pembagian nanti pengurangan yang berulang. Karena dia belum ada cukup register untuk menampung karena nanti untuk apa namanya perkalian itu dan pembagian itu perlu register selain hasil. Ya, kalau pembagian nanti ada yang pembagi, ada yang dibagi, ada hasilnya, ada sisanya. Kalau perkalian juga dia akan bisa melebihi lebar daripada register tersebut. Nanti makanya dia memerlukan register yang lebih besar. Sedangkan 8 bit belum ada, gitu dia. Kemudian gimana nanti flag? Nah ini dia untuk terjadinya operasi itu nanti ada beberapa flag, terutama nanti untuk seperti carry, borrow, yaitu ya tuh operasi aritmatika, kemudian zero apa bilangan atau nanti bilangannya bertanda atau tidak bertanda. Nanti flagnya juga akan mengikuti jenis prosesornya yang akan bisa bertambah juga. Bentar. Nanti gimana menggunakan pengamatan memorinya. Jadi ada pengamatan register ke register, register ke memori, memori ke register. Yang tidak bisa nanti memori ke memori gitu ya. Nah, karena memori harus ke tempat lain atau dari tempat lain ke dia. Atau pengamatan langsung. Jadi dia langsung ke uh, alamat yang dituju. Bagaimana memori diakses menggunakan teknik pengamatan memori modus terlindung ya, untuk yang Windows nanti ya. Kemudian yang 64 bit model flat. Jadi ada model real, memori nyata ya, alamat 1000 ya 1000 gitu ya. Kemudian
tanpa menyebutkan alamat lagi, kita menggunakan model interpretasi, kemudian model flat. Kemudian model real itu dia terbatas ya pengalamannya. Dan nanti program-program register invisible ya, yang dia tidak secara langsung ya, tapi dia bekerja. Kemudian mekanisme paging itu di memori model terproteksi ya, yang tidak langsung. Ini arsitektur. Jadi sebelum kita, nah ini perbedaannya ya bahasa tingkat rendah itu. Jadi sebelum kita membuat program, kita harus tahu dulu apa konfigurasi internal dari hardware mikroprosesor. Berbeda mikroprosesor berbeda itunya. Nah, beda dengan bahasa tingkat tinggi. Ya, karena ada penerjemahnya ya. Kita tidak terlalu perlu mendalami masalah hardware komputer. Nah, kalau untuk bahasa tingkat assembler atau bahasa tingkat rendah itu, ya harus tahu. Karena nanti perintahnya dia langsung menunjuk ya, menunjuk registernya langsung. Nah, kalau di mana dia disimpan, di mana yang mau dijumlahkan. Kalau bahasa tingkat tiga tidak. Tidak peduli kita itu, biar dia yang cari sendiri. Sehingga dia programnya agak besar ya. Nah, kalau dulu itu yang jadi masalah. Kalau sekarang, kalau memori besar itu tidak, dan penyimpanan besar tidak jadi masalah. Makanya makin lama bahasa tingkat rendah itu makin sedikit yang mendalami, kecuali orang yang bergerak langsung bidang hardware. Dan itu pun sudah dikombinasikan dengan bahasa C++ ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa bahasa C++ baru di inline assemblernya. Jadi assemblernya hanya sebagian kecil saja. Karena masalah besar program tidak terlalu masalah nanti ya. Seperti Windows 3.1 itu dibuat dari Watasi ya. Tidak dari bahasa assembler lagi. Itu Windows ya. Ini model, nah karena kemarin udah kita bahas masalah clock itu tidak bisa lagi ditingkatkan kemampuannya atau tidak signifikan ya, maka nanti ada munculnya core lebih dari satu yang multi core. Supaya apa? Pekerjaan itu bisa dikerjakan berbarengan, tidak ngantri kalau tugasnya banyak. Jadi setiap core menjalankan tugas masing-masing ya, secara bersamaan. Nah, kalau dulu waktu prosesor masih kecil, dulu makanya ada mini komputer dan mainframe, komputer besar ya. Prosesornya banyak, bukan core-nya yang banyak ya. Dia terpusat ya. Jadi orang bisa bekerja sekaligus rame-rame dengan pusatnya mini komputer atau mainframe. Kalau sekarang dia core-nya karena kecepatan sudah tinggi, core-nya yang ditambah. Lebar datanya juga jauh lebih besar ya. Dulu 8 bit 16, sekarang itu udah sampai 128 ya. Walaupun yang paling banyak itu sekarang baru 64 ya. Jadi ya itu gunanya core itu nanti intinya. Kemudian model pemrogramannya dari 86 sampai 42 itu akan menganggap program terlihat yang kelihatan ya. Jadi register digunakan selama pemrograman dan ditentukan oleh instruksi. Nanti kita lihat apa register itu apa. Ini ada juga program yang tidak terlihat ya. Dia tidak dialamatkan secara langsung dalam pemrograman aplikasi. Jadi nanti ada pemrograman langsung atau tidak ya. Nah, ini yang disebut program invisible. Kalau yang langsung, registernya kita yang menunjuk langsung namanya apa, programnya apa. Nanti ada yang tidak dialamatkan secara langsung. Tapi dia dipakai ya. Kemudian untuk mikroprosesor 8266 dia akan registernya programnya akan mengandung program register yang terlihat ya untuk mengontrol dan mengisi memori yang dilindungi atau model proteksi untuk Windows, program di bawah Windows ya. Kemudian juga mengandung arsitektur 32 bit 386 ya. Kalau ini kan masih 16 286. Ini dia udah 32 bit makin lebar ya. Kemudian sekarang udah sampai 64 bit ya. Ini gambar model dari pemrograman mikroprosesor ya, registernya. Mulai di 8 bit. Registernya ada 4 ya, sebenarnya 4. Register A, B, C, dan D yang di sini ya. Ini ada flag di bawahnya ya. Nah, ini registernya. Ini register. Dibagi dua. AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH. Masing-masing ini 8 bit. Nah, kemudian ada ininya nanti dia flagnya ke bawah ya. Flag. Flagnya seperti nanti parity, sign, carry, gitu ya, zero. Kemudian ini dari yang 16 nanti ada register instruksi pointer, kode segmen, kode data segmen, extra segmen ya. Special segmen, nah ini yang tambahan FS dan GS nanti. Kan masih jarang digunakan ya. Nah, waktu 16 bit, register yang AHAL tadi digabung. Ini kan 882 ya. AL 8, AH 8 menjadi AX.
X itu extended ya. Extended yang EAX nanti. Ini gabung. Jadi yang tadinya 2 jadi 1. Nah, di sini makanya bisa dia menggunakan perintah perkalian dan pembagian. Kalau di sini belum bisa. Kalau jumlah dia langsung ya, karena jumlah hanya hasil, pengurangan juga ya. Hanya ada yang data yang dikurang, pengurangnya hasilnya. Kalau perkalian kan selain data yang pengkali, dikali, ada hasil yang bisa lebih lebar dari register itu sendiri. Kalau 8 bit, kalau hasil perkaliannya dikali 2 aja kan jadi 16 bit kan. Nah, itu kan muat. Makanya dia tidak bisa perkalian di sini. Dia menggunakan program sendiri yang berulang. Nah, register 16 bit ini mulai register A tadi yang terdiri dari AH yang 88 jadi 16, dia menjadi AX. BLBH menjadi BX, CLCH menjadi CX, DLDH menjadi CX. Kemudian ada tambahannya, ini mulai dari 16. Base pointer, nah, ini indeks ya, source index, destination index ini untuk data-data array nanti. Ini stack pointer, menunjuk ya, menunjuk pointer, stack pointer. Nah, ini yang tidak ada di register 8 bit. Nah, di sini ada base pointer, itu dasar ya, pointer dasar. Kemudian source index, ini untuk data-data yang berupa array, bidang 1 ya. Kemudian destination index, kemudian apa namanya, stack pointer. Dia masuk di sini dia. Flag-nya ya, yang bertambah lagi. Kemudian ini tambahannya tadi. Di sini kan belum ada dia, ini tambahan. Ya, ini sama nanti, kecuali IP-nya. IP itu instruksi pointer. Ini kode segmen. Code segmen. Segmen kode ya. Ini segmen data. Ini segmen ekstra ya ini. Spesial. Segmen ini ya. Nah, yang waktu 32 bit, 32 bit, ininya sama, ada sama. Ya, 32 bit dengan 16 bit sama. Cuman lebar datanya saja yang berbeda. Kalau di sini dia belum ininya tadi ada flag isinya ya, di sini 16, di sini dia E flag, extended flag. Lebar datanya menjadi 32 bit. AX tadi menjadi EAX, lebar datanya 16 bisa 32. Jadi program-program yang berjalan di 16 bit ini bisa berjalan di 32. Sedangkan di sini juga program-program yang berjalan di 8 bit pasti bisa bekerja di 16 bit. Tetapi program yang bekerja di 16 bit belum tentu di 8 bit. Karena ada yang tidak bisa di sini. Seperti perkalian aja contohnya. Di sini tidak ada register DX-nya. Dia hanya DH dan DL. Nah, sedangkan di sini sama, ini bisa. Jadi apa-apa yang bisa dikerjakan di 16 bisa dibaca oleh program 32. Sebenarnya yang 8 bit juga. Cuman secara bisnis itu orang yang bikin apa aplikasi seperti Microsoft itu ditutup ya yang ini. Waktu kita sudah 32 bit ini yang program DOS itu banyak yang nggak jalan. Tapi kalau di sini kan masih ada, bisa di Windows 7 kan, bisa juga di Windows XP gitu kan. Nah, ini masih bisa menghandle program-program DOS. Tapi di sini dah, jadi dia hanya satu tingkat. Di sini program-programnya sini jalan semua di sini nih. Cuman kalau program yang dibuat pada Microsoft 16 bit belum tentu jalan di 8 bit. Tapi yang di 8 bit pasti bisa jalan di 16. Itu juga program-program yang dibuat di 16 bisa jalan di 32. Di 32 belum tentu bisa, kenapa? Karena nilai masalah lebar saja. Kalau data-datanya dibatasi hanya dibuat di 16 bit di sini pasti bisa. Tapi kalau data 32 di sini dia overflow nanti. Karena datanya hanya 16, Bapak perkalian. Itu sama-sama DDX dia kan. Ini dia bisa 32 bit hasilnya. Di sininya ada bisa 64 ya malah ya. Di sini hanya 32 nanti kan. Dua register nanti. Sehingga tidak muat. Tetapi kalau dia dibuat untuk lebar datanya dipakai 16 ini pasti bisa. Tapi nanti kan rugi di sininya kita. Makanya kalau sekarang yang 64 dengan 32 itu ada program-program yang dibuat sama ya, untuk 32 dan 64 bisa jalan. Ada juga yang 32 sendiri, 64 sendiri. Tapi kalau 16 di sini dia ini jalan di sini. Yang 32 biasanya hampir semua jalan, tetapi kecuali masalah lebar data. Karena registernya sama, hanya lebarnya. Di sini berbeda, ada yang tidak ada, sini nggak ada di sini. Sini ada ya, cuman ini 16 BP-nya, base pointernya ini 32. Karena tidak semuanya ini perlu lebar data yang besar ya. Kecuali register A sampai D ini. Perlu dia register yang besar. Dan untuk pointer, untuk ini dia tidak terlalu membutuhkan register yang besar.
Dan di sini flagnya, kalau sini hanya flag, sini air flag, EIP, kode segmennya sama ya. Nah, di sini 64 bit ada lagi tambahan. Nah, selain register A, B, C, D, BP, SI, ED, EDI, sama ESP, ada tambahan R8 sampai R15. Nah, ini dia bisa menggunakan register 8 bit sampai 64 bit. Tetapi dia tidak bisa menggantikan register AH, umpamanya. Bisa, cuman dia bisa isinya 8 sampai 16. Diberi nanti perintah 8 sampai 364. Nanti diberi perintah untuk menunjukkan. Nah, tapi ada tambahan. Makanya tidak semua program yang dibuat di prosesor 64 bit itu bisa jalan di 32 bit. Karena ada register yang tidak ada di register sebelumnya, seperti R8 sampai R15. Tapi jika R8 sampai R15 tidak digunakan, dan di sini dia buat untuk 16, 32 ini bisa. Tapi kalau sudah menggunakan register R8 sampai 15, pasti tidak dikenal oleh register prosesor 32, apalagi 16, apalagi 8 ya. Yang 8 aja, 16 tidak semuanya bisa, apalagi yang 64. Nah, ini tambahan di prosesor 64 bit. Kalau di bawahnya sama R temannya ya, RPS, kan? RAX sampai RPS. Nah, ini yang tidak R8. Kemudian flagnya menjadi R flag. Kalau 32 tadi F flag, kalau 16 flag. Itu dia tambahannya. Sehingga program-program yang dibuat dari tinggi sini nanti supaya bisa di, karena nanti kan biasanya kan tidak semua orang langsung mengganti komputernya dari 32 ke 64 langsung, atau dari 16 ke 32 dulu ya. Kan sebagian orang bertahap. Sehingga aplikasi-aplikasi program dibuat dua seri, yang 64, 32. Sehingga nanti waktu programnya itu datanya besar, sehingga nanti yang di 64 jauh lebih cepat daripada 32. Karena datanya 32 memerlukan waktu 2 kali lipat daripada 64. Tetapi dia sama-sama bisa. Nah, sekarang semua biasanya satu tingkat. Tapi ke tingkat yang di bawahnya biasanya nggak dibuat. Karena terlalu jauh gitu ya. Program di sini belum tentu jalan di sini. Nah, itu dia arsitekturnya registernya. Ini hanya 8 bit, ada 8 register sama ya, 8. Cuman dia dibagi dua, A ada dua. Kalau sini kan A-nya satu kan, AX saja, EAX, RAX. Ini A2, AH, AL. Sini D juga dua, semuanya ini hanya satu, DH, DL. L sama H ini low, ini high ya. Nah, ini udah 16 AX, 16 bit langsung. Ini 32 sama dengan ini sama. Sampai di sininya ya. Cuma 64 ada lagi tambahan R8. Kemudian flagnya hanya R flag. Ini bahwa menunjukkan bahwa di 32 bit flagnya, walaupun tidak semua nanti diisi ya, karena ini 64. Jadi ada tambahan perbedaan flagnya di sini antara 16, 32 dan ada tambahan ya. Tapi yang ada di 16 di sini ada di 32. Ada di 32, ada di 64. Tetapi yang di 64 belum ada yang tentu di 32. Yang 32 belum tentu ada yang di 16. Itu deh ya flagnya. Tapi yang ada flag di sini dia selalu pakai. Jadi flag dasar itu pakai seperti carry. Ini semua register kenal. Ya, semua prosesor kenal. Atau zero atau sign, ya itu semua kenal, semua register. Nanti ada yang kita lihatin nanti. Ininya yang terpakai untuk semua. Nah, ke makin sini dia akan bertambah ya. Nah, ada keperluan yang bertambah. Nanti kita lihat itunya. Ini model program 8 bit dan 16 bit ya, tipe kedua. Jadi ada 8 bit register AH untuk 8 bit ya. Ada 2 A-nya, AH, AL, A ya. BH, BL, CH, CL, DH, DL. 8. Ada 8 huruf besar semua ada ya. Contohnya ini adalah sebuah perintah menjumlah ya. Menjumlahkan isi register AL ke AH dan disimpan di AL. Nah, itu dia, ya kan? Jadi dia akan menambahkan isi 8 bit dari AH, ya. Dari sini dia perintahnya di belakang ya. Jumlahkanlah AH ke AL, hanya AL yang berubah, AH-nya tetap. Umpamanya di 8 ini 10, berarti dia 8 ditambah 10, 8-nya 18, AL menjadi 18, ini AH-nya tetap. Jadi dia ini agak berbeda dengan yang apa namanya, yang kita biasanya kita kan dari depan ke belakang ya, dari kiri ke kanan. Ini dia n tetap dulu, add jumlah ya, nanti akan kita ini namanya operasi kode operasi. Jumlahkan dari AH ke AL, hasil penjumlahan tadi disimpan di AL. Contohnya dia. Nah, kalau 16 bit yang tadi AH dengan AL
menjadi AX. Jadi ada 2 tadi jadi 1 dia. BH dengan BL menjadi BX, CH dengan CL menjadi CX, DH dengan DA menjadi DX. Ini baru 4 kan? Tadi 8-nya mana? Ini tambahnya dia. Stack pointer, base pointer, destination index, source index. Ini untuk pointer lagi ininya kan. Kemudian ini flagnya. Flag nanti isinya sendiri ya flagnya. Kemudian ada segmen kode, ini untuk pemrograman nanti ya. Kemudian data segmen, kemudian apa namanya extra segmen ya. Nah ini yang 2 yang belum pakai. Ini special segmen. Yang banyak itu di sini yang dipakai ya. Nah, ini jika dibutuhkan. Nah, ini masih jarang ya, sampai 64 bit. Jadi 4 register pertama mengandung 8 bit, digabung di sini yang menjadi AX. AHAL menjadi BHBL, CHCL. Nah, supaya 8 ya ini tambah lagi step pointer, base pointer ini belum ada di atas kan, yang 8. Destination index, source index, tujuan sama sumber index. Instruksi pointer ini penunjuk. Flag ini isinya yang tadi. Ini baru data untuk segmen data, segmen kode, segmen data itu ya letaknya. Jadi bertambah lagi dia ya. Nah, ini contohnya umpamanya jumlah tadi. Kalau tadi dia AH dijumlahkan ke AL simpan di AL. Ini dia CX dijumlahkan ke DX. 16 bit ya. CX dijumlahkan. Jadi jumlahnya 16 bit. Walaupun data yang dijumlah isinya tidak harus 16 ya. Sama ini juga. Oh datanya 2 bit nggak masalah. Yang nggak boleh adalah lebih dari 8. Nah begitu juga ya di sini. 16, oh data saya hanya 8 bit nggak masalah. Asal jangan lebih dari 16. Nah itu yang boleh. Dia akan menjumlahkan DX, CS ke DX dan DX yang hasilnya. Jadi harus DS diisi dulu, CS diisi dulu, baru dia akan menjumlahkan. Dan hasil disimpan di sini. Sehingga CS-nya tidak berubah. Jadi dari depan ke belakang. Kemudian untuk 32 bit, maka tadi AX menjadi AX, extended ya, extended. Extended AX. Persis sama, hanya tambah E aja di depan semua ya. AX menjadi AX, BX menjadi EBX, CX menjadi SCX, DX menjadi EDX, stack pointer menjadi extended stack pointer, base pointer menjadi extended base pointer, destination index menjadi extended destination index. Lebarnya aja bertambah ya, sama nanti instruksi pointer. Flag juga. Nah, sini ada tambahan flagnya nanti dari 16 menjadi 32. Nanti kita lihat. Kemudian ini untuk FSGS 386 ke atas ya. Ini sama dengan yang tadi. Contohnya ECX, ECX, EBX. EBX di sini dia. EBX dijumlahkan dengan SCX, hasilnya disimpan di SCX. Sehingga EBX-nya isinya tetap, sedangkan SCX sudah berubah hasil penjumlahan SCX dengan EBX. Tadi ya. Jadi dari register yang ada banyak ini tadi, nanti ada dia fungsinya khusus, ada yang fungsinya umum. Artinya beberapa register adalah tujuan umum ya, atau general purpose. Jadi dia tugasnya bisa lebih dari satu. Atau register serbaguna atau multi purpose ya. Sementara beberapa register tujuan khusus atau special purpose nanti. Contoh register yang multi purpose tadi, register AX, PX, SI, DX, EBP, EDI atau SI. Ya kalau 16 berarti SI ya, DI. Ini dia yang nah, register ini akan menyimpan berbagai ukuran data byte. Nah, 8 bit ya. Byte 8 bit berarti untuk register 8 bit ini dia maksimalnya. Word 16 double word. Kemudian nanti ini adalah quad word 64 bit. Jadi ini dia akan dari register purpose tadi ya, semua bisa dia gunakan. Nanti ada yang khusus. Kemudian untuk register 64X, kalau tadi AX dia menjadi RAX. RBX menjadi RBX. Dan seterusnya ya. Dan ada tambahan, nah ini yang tidak ada di register lain. Kalau dari 8 ke 16 tadi kan yang tidak adanya kan ini ya. Lihat nih. Kalau ini 8 ini dia. Ini 2, 8. Ini dia. Nggak ada. Kemudian 16 ke 32 sama.
lebar datanya saja yang sama, kemudian flag ada tambahan. Kemudian dari 32 ke 64, yang ininya sama lebarnya ya, RAX, RBX sampai data instruksi pointer ya, itu sama. Tadi lebarnya hanya 32 menjadi 64. Tetapi ada tambahan R8 sampai R15. Nah, R8 sampai R15 ini bisa dia digunakan untuk byte seperti ini 8 bit atau word 16 bit, double word 32 atau nanti quad word 64. Kalau quad word nggak perlu langsung dia ya sini. Karena nggak perlu disebutkan lagi. Berarti kalau dia tidak kecebas sebutkan datanya byte, word atau double word berarti dia 64 bit. Otomatis ya. Tapi kalau yang di sini nanti disebutin datanya. Jadi tidak ada untuk supaya yang apa 16 dan 8-nya ada byte berarti 8 bit, word 16, double double word nanti 32. Nggak mungkin dia quad word, nggak ada. Ini contoh add-nya tadi. Add jumlahkan register BX, RBX ya, ke register RCX, hasilnya disimpan di RCX. Sehingga yang berubah hanya RCX, RBX-nya tetap. Ini register umum ya, bisa digunakan untuk hampir semua permasalahan yang digunakan. Sampai tadi ini ya. Ini yang 4 sama pointer, base pointer, kemudian destination index dan destination apa source index untuk multipurpose. Tugasnya boleh banyak. Nah, untuk R8 sampai R15 tadi ini perbedaannya dari 64 bit yang tidak ada di register prosesor sampai 32 bit ya, R8 sampai 15. Ini dia bisa menggunakan byte, word, double word atau quad word. Kalau quad word dia nggak perlu ditulis. Tapi kalau byte ditulis, ini word karena dia memang 64 ya. Jadi dia tidak memiliki ketentuan langsung untuk menangin 8 bit sampai 15. Harus didefinisikan. Oh ini yang saya gunakan 8 bit. Tetapi walaupun dia bisa 8 bit, dia tidak bisa menggantikan bisa AH yang 8 bit itu ya, nggak bisa. Atau BL atau CL gitu ya, bisa. Walaupun dia bisa 8 bit ya, harus dijelaskan. Untuk modus 64 bit, wasit register tinggi, AH, durasi A, tidak dapat diatasi. Nah, kan, walaupun dia bisa 8, tapi yang ini tidak bisa. Karena tidak dipergunakan lagi. Walaupun dia R8 sampai R15 itu bisa 8 ya. Ini kan 8 isinya nih, 8 bit nih. Dia tidak bisa. Karena dia ini adalah register A ya, bukan. Dia kalau di register 64 berarti dia RAX, RBX, RCX, RDX. Walaupun dia tidak bisa. Sudah ada dia ya. Tapi lebarnya 64. Coba R8 itu tidak bisa sampai R15. Jadi karena dari masalah aplikasi nih ya, aplikasi lama tidak dapat mengakses R8 ini menyebabkan tidak ada masalah program 32 bit yang ada di fungsi tanpa modifikasi pada prosesor 64 bit. Nah, tidak ada yang digunakan. Tetapi jika dibuat di 64 bit dan menggunakan register R8 sampai R15, maka di prosesor 32 bit ada masalah nanti. Kita ada satu berikut menunjukkan menolak digunakan untuk mengakses bagian-bagian register 64 bit ya. Untuk register byte ada rendah dari register R8 untuk menggunakan R8B di mana B adalah byte ya. Nggak bisa. Kalau move ini nggak masalah ya. Demikian juga untuk mengakses Word pada rendah ya. Seperti R10 menggunakan R10W. W itu Word ya, 16 bit. Berbeda digunakan untuk mengakses ini ya. Untuk 8 bit nanti untuk mengakses byte ya. Menggunakan R8 sampai R15 B, byte. B itu singkatan dari byte. Tapi kalau hanya R8 berarti dia selalu 64 bit ya. Walaupun datanya bisa 8 bit. Untuk Word sama R10 atau R9W sampai R15 ya. Contohnya
double word ya, menggunakan R yang aslinya itu 64 bit. R8 move R8 double word ke R11 double word. Nah, ini perintahnya move nanti ya, nanti kita ini kan sekali terima dulu ya. Move tadi R. Ini memindahkan. Sebenarnya copy perintahnya move ya, tapi isinya adalah copy isi ya, bukan R8 ya, isi dari R8 ke isi R11. Jadi isinya itu ditimpa. Jadi R8 dengan R11 jadi sama sekarang. Yang berubah hanya R11 R8 tetap. Kalau move berarti R8-nya kosong kan? Ini menjadi ada. Ini tidak. Perintahnya move tetapi pelaksanaannya adalah duplikat. Copy isi register E8 ke dalam register E11. Jadi R11 yang tadi ada datanya apapun akan ditimpa oleh R8. Sebanyak 16. Nah, ini ya double word ya, 32 ya. 32 bit. Berarti sedangkan R11 R8 ini lebar datanya 64. Jadi yang berubah hanya 32 bit awal. Yang 30 bit yang lebih tingginya tidak berubah. Seandainya ini isinya 64 tadi apa kan? Yang di sininya. Nah, ini yang berubahnya 32. Kalau RW berarti yang berubahnya 16. Jadi dia bisa menggunakan 8, 16, 32 yang R8 sampai R15. Ini contoh. Model flat 64 bit ya. Ini adalah digunakan di Windows 7 ke atas ya. Model flat. Kalau model transportasi adalah Windows 31 sampai Windows XP. Contohnya 8 bit ya. Ininya tandanya ya by B. Harus dikasih tanda. Kalau tidak dia akan menjadi pamannya move R9, R10. Ini dia berarti 64 bit. Tapi kalau kita dengan R9B, R10B berarti dipindahkanlah 8 bit dari 64 bit yang ada ini ke dalam R9 juga 8 bit paling kanan atau paling kecil artinya ya. Ini dia yang 16 bit pakai W. Nah, AX ingat, AX itu adalah 16 bit. Jadi kita memindahkan isi 16 bit ke dalam R10 yang kita batasi juga hanya sampai word 16 bit. 16 bit. Jadi ini kan 64. Berarti sisanya apa? Sisanya tidak berubah. Karena ini yang berubah hanya 8. Nah, jadi masalah di sini kalau nggak ada di sini R10 B-nya nggak ada, langsung sini seperti AX ya. R10 langsung. Ini byte. Ini akan overflow. Karena ini 64 bit dipindahkan ke 8. Overflow dia. Walaupun dia bisa menampung 64 ya, tapi kan sudah diplot untuk 8. Sisanya yang lain tidak bisa mengubah. Walaupun ini sama-sama 64. Tapi ini yang di sini kalau B ini nggak ada ya. Yang di sini menampung hanya 8. Sedangkan di sini dia 64. Nah, kalau ini kan 16 ditampung oleh 16 N berarti. Nah, kecuali ini AX di sininya R10B. Nah, itu juga akan menjadi masalah karena data AX ini adalah 16 sedangkan di sini nampungnya hanya umpamanya ini B ya, hanya 8 tidak bisa. Nah, ini yang double word 32, R14 move duplikat isi dari R15 yang selebar datanya 32 bit ke dalam R14 yang juga yang disediakan 32 bit. Nah, kalau dia 64 tidak perlu pakai kuat, pakai key, enggak perlu. Karena dia sudah emang ini adalah 64 bit. Kecuali nanti ada yang keluar nanti yang 128. Nah, ini baru. Ini dia untuk yang dari 68-nya, 128-nya ya, tapi 64-nya tetap. R12, isi R12, register R12 ke dalam register R13. Isinya ya diduplikat. Sehingga 13 dengan 12 sama, 64 bit. Walaupun isinya itu tidak semua diisi gitu ya. Tapi ini dia menyediakan 64 bit. Nah, itu dia penggunaan R9, R8 sampai R15. Kalau dia 8 bit pakai B, kalau dia 16 pakai W, pakai 32 pakai D, ke 64 nggak usah dipakai, otomatis ya. Karena dia emang lebar datanya 64 dan digunakan memang perintah 64. Jadi ini kalau kita gunakan register di bawah dia, datanya ya nanti ya. Oh, datanya hanya 16. Berarti bukan di prosesor 32, nggak kenal. Karena ingat lagi, yang 32 bit, 16, dia tidak mempunyai R. Nah, ini kan, ini hanya di 64. Walaupun R8, kita panggil di sini nggak kenal. Kita panggil di sini ya.
Tapi dia bisa 8 bit, bisa 16, bisa 32, bisa 60. Itu dia ya, R tadi. Kemudian register yang fungsinya ganda lah ya, multi ya. Multiple purpose register yang tugasnya lebih dari satu. Contohnya adalah register AX. A itu adalah akumulator. Jadi AH, AL gitu ya. AX, EAX, RAX itu adalah A-nya itu akumulator. Cuman kalau AHL 8 bit. Kalau AX 16, EAX 32, RAX 64. Adalah dia A-nya akumulator. Sebuah register 16 bit AX atau salah satu dua dari register 8 bit AH atau AL. Bisa EAX, bisa RAX, A-nya akumulator. Yang digunakan itu apa? Instruksi seperti perkalian, pembagian, dan beberapa petunjuk penyesuaian. Gunanya, dia fungsinya lebih dari satu ya. Untuk Pentium 4 sampai 64 bit dan Core Duo, RAX menyimpan alamat offset 64 bit. Yang memungkinkan 1 tera. Ya. Kalau kilo itu 1000, mega itu 1.000.000, giga itu 1 miliar, ini 1 triliun byte memori ya. Yang akan diakses, jadi tidak menggunakan dalam 64 bit dia ya, 84 bit address bus. Alamat ya. Dia ada alamat, nanti ada address bus, ada address data, alamat jalur ya. Jadi untuk mengirimkan itu harus ada jalurnya dan ada alamatnya. Dan ini dia akan diperluas dari 14 menjadi 52 ya. Untuk prosesor yang sama generasi berikutnya tapi masih 64 bit. Kemudian BX, B itu singkatan dari base. Kalau A tadi akumulator, base, ya, base index. Kadang-kadang dia digunakan RBX, EBX, BX itu BH atau BL. Ini B-nya itu base, dasar ya, base dasar. Ini kadang-kadang menyimpan alamat offset lokasi dalam sistem memori semua versi mikroprosesor. Ya, offset lokasi ya, alamat offset. Kemudian C, ini adalah count untuk perhitungan ya, C ini count gitu. Bisa FCX, ECX, CXCH atau CL ya. Sebuah register tujuan umum atau count ya, juga menyimpan hasil hitungan untuk sebagai petunjuk. Jadi hasil dari satu petunjuk dia akan simpan count di register C. CX, 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 CH atau CL. C-nya count. A akumulator, B base, C CX. Ini masing-masing umum ya. Kemudian RDX, D data. Nah, ini nanti untuk hasil perkalian di sini dia nanti salah satunya. RDX, D data. EDX, D-nya data. DX, DH atau DR. Dia namanya untuk data ya. Data itu menyimpan bagian dari hasil perkalian. Ya kan? Hasil perkalian simpan di sini nih. Dan bagian dari dividen atau bilangan yang dibagi oleh bilang lain. Jadi umpamanya 5 dibagi 2. Yang dibaginya 5 kan? Dan 2-nya. Nah, disimpan di sini. Kemudian, ini yang adanya dari 16 bit ya. RBP, EBP atau BP. B-nya itu adalah base pointer. Sama-sama base tadi kan? B-nya. Nah, ini PX, ini base index. Ini BP-nya base pointer. Base-nya sama. Pointer. Ini menunjukkan sebuah lokasi memori ya. Base pointer menunjuk ya. Untuk transfer data memori. Kasih memori dia untuk memori ya. Base pointer. Kemudian DI. RDI, EDI, atau DI. DI-nya Destination Index. Tujuan ya. Tujuan dari indeks tujuan. Nah, sering ditunjuk data tujuan string untuk instruksi string. Nah, ini karena di indeks kan, datanya adalah data-data yang lebih dari satu dia mempunyai string atau namanya apa namanya data yang isinya satu variabel isinya lebih satu ya, nah, string. SI ini indeks juga I-nya. Cuman tadi destination D-nya, S-nya adalah source. Source index ya, sumber ya, indeks sumber. SI untuk 64, ESI 32, SI 16. Tidak ada di 8 bit. Bisa menunjukkan source index sumber data string untuk instruksi string.
Tentu datanya lebih dari satu ya. Seperti RDI, RSI juga berfungsi sebagai register umum ya, umum. Baru R8 sampai R15 hanya di Pentium 4 kode atas atau 64 bit ya. Dan bisa digunakan untuk data 64 bit, 32 bit, 16 bit, 8 bit malah. Sebagian besar aplikasi tidak akan menggunakan register ini sampai prosesor 64 bit menjadi umum ya. Jadi dia sudah hilang nih 32 sama 16. Baru dia akan digunakan. Kalau tidak, dia dipakai di komputer lain, dia tidak jalan. Masalahnya ya. Walaupun digunakan untuk register 8 bit, tapi dia digunakan yang paling kecil ya datanya penekanan. Itu yang umum. Jadi tadi A sampai D ya, AS akumulator, RPX base index, RCS count, itu RDS data, base pointer, destination index, source index sama R yang untuk 64 ya. Kalau ini kan ada dari 16 sampai 32 ya, sampai DISI. Base pointer, destination index, source index. Nah, itu yang umum. Ini khusus. IP, RIP, ya, RPS atau RSP atau SP atau ESP ya, R flag, E flag. Dan data segmen termasuk segmen kode, code segmen ya, data segmen atau segmen data, extra segmen, spesial segmen, FS dan GS jarang digunakan sampai sekarang ya. Instruksi pointer kan, instruksi pointer, instruction pointer, pointer instruksi menunjukkan instruksi berikutnya di bagian memori. Nah, dia menunjuk si pointer ini. Jadi tugasnya khusus. Tidak bisa kita gunakan untuk menjumlah, gitu ya. Karena nanti jadi kacau pointer alamat kondisi dengan data. Kemudian SP dari IP stack ya, ini stack pointer. Menunjukkan sebuah area memori yang disebut dengan stack, tumpukan ya, tumpukan memori ini. Ini gunanya untuk data-data array juga ya, atau string. Stack memori atau stack pointer menyimpan data melalui pointer ini. Sehingga register disebut dengan stack pointer jika digunakan register 16 bit, ESP digunakan 32 bit. Dia untuk, kalau IP untuk menunjuk ya, instruksi pointer, kalau ini stack area, tumpukan ya, stack itu kan tumpukan. Flag atau flag nanti ini untuk mengontrol operasi ya. Ini nanti ada di sini mulai dari yang 8 sampai yang besar gitu ya. Tapi yang paling kanan itu 5 bit paling kanan dan flag overflow ya. O ya nanti diubah oleh sebagian besar operasi aritmatika dan logika. Walaupun transfer data tidak mempengaruhinya. Transfer data move tidak bisa mempengaruhi. 5 paling kanan sama overflow. 5 paling kanan ya. Carry, parity, auxiliary carry, zero, sama sign. Sign itu kan untuk menunjukkan bila negatif atau positif. Sama overflow. Nah inilah yang dia berubah 1, 2 ya. C carry, parity, auxiliary carry, zero, sign, sama overflow. Ini dia yang berubah oleh operasi aritmatika dan logika. Selain itu tidak berubah dia. Nah ini dia yang 86 sampai 188 ya ini ya. Kemudian 286, 16 bit tambah NT nest ya di sini. Kayak semacam apa namanya masker. IOP1 dan IOP0. Ini tambahan 286. Di sini nggak ada. Jadi dia ini ditambah dengan ini gitu ya. Jadi yang ini tetap dipakai semua. Sign, ini trash. Ya. Kemudian untuk 386 ke atas ini, FM, RF. Ini tambah AC. Ini tambah 64, ID, VIP, PP. Nah ini nanti fungsinya ada nanti kita bahas. Nah, flag tidak pernah berubah oleh operator transfer data atau kontrol program ya. Dia berubahnya yang 5 tadi oleh aritmatika. Dan beberapa flag juga digunakan untuk mengontrol fitur yang digunakan. Nanti kita lihat. Karena datanya ini 64 makin banyak, nanti dia akan ada tambahannya. Mulai dari carry yang kanan ya. Itu adalah untuk penyimpanan ya, bawaan penjumlahan.
dan pinjaman untuk borrow, pengurangan. Parity ini adalah apakah angka satunya ganjil atau genap kan? Jadi ganjil berarti angka satunya data dengan paritinya ya di jumlah apa genap. Ini untuk menanggulangi kesalahan jika terjadi ada data yang berubah bitnya dari 0 jadi 1 atau 0 1 jadi 10, angka satunya berubah. Tapi kalau sudah ditoggle umpamanya 1 menjadi 0, yang lainnya 0 menjadi 1, itu akhirnya dia tetap parity tidak bisa ngecek, dia dianggap benar. Makanya sebuah bilangan berisi 3 bit benar, ya 3 benar, bit 1, ini adalah paritinya ganjil. Kalau 4 berarti paritinya genap. Nah, itu dia. Parity yang kedua. Nih. Hasil dari carry ini mirip dengan carry ya, cuma carry untuk kolom berikutnya. Menyimpan carry atau half carry ya setelah penambahan atau walau setelah pengurangan antara posisi bit 3 dan bit 4 dari hasilnya. Yang pertama dia carry ya, 0. Dia menunjukkan bahwa hasil dari sebuah operasi aritmetika atau logika ada hasilnya 0. Kenapa ini disebutin nanti? Ini supaya jangan digunakan untuk pembagian. Kalau pembagian jadi error nanti kan. Program menjadi salah. Supaya tidak terjadi pembagian. Sign ini tanda apakah tanda negatif ya. Menyimpan tanda aritmetika hasilnya setelah sebuah instruksi aritmetika atau logika diinstruksi. Ini hasil. Yang bertanda nanti dipakai ini. Kalau bilang tidak bertanda dia tidak. Dia akan menggunakan komplemen 2 ya. Sign S ya. 0 hasilnya 0. Ini digunakan supaya jangan digunakan untuk pembagian. Tak berhingga dia nanti. Ini sign tadi ya. T-trace trap ya. Memungkinkan trapping sebuah fitur untuk waktu ini untuk mengcompile program ya. Interrupt. Nah, ini namanya interupsi. Ini adalah untuk mengontrol program. Input ya. Interrupt request. INTR. R-nya request. INTR-nya interrupt. Kemudian di direction. Nah, ini memilih modus increment atau decrement ya antara destination index atau SI. Jika D-nya 1 ya, directionnya ya, ini kan hanya 1 bit ya, 1 atau 0, ini hanya 1 bit. Ini yang 2. Ini 1 bit. Jika D-nya 1, directionnya 1 ya, register itu otomatis dikurangi atau decrement ya. Jika D-nya 0, register secara otomatis ditambah. Nah, ini gunanya nanti ada nanti ininya ya. Itu data terutama data-data array atau string. Flag-nya diatur dengan instruksi std, set direction. Berarti D-nya di set. Kalau menjadikan 0, supaya 0, clear direction, CLD. Jadi dia akan, kalau ini set 1, akan mengurangi ya, register otomatis, kemudian jika 0 akan bertambah. Decrement, ini increment. Satunya malah decrement ya. Harus di set. Arti dia menjadi increment. Kalau clear, berarti dia increment, berkurang. Overflow. Nah, ini terjadi jika bilangan bertanda ditambahkan atau dikurangi. Terlalu besar dia overflow ya. Contohnya 7F. Ini 127 ya. Ditambahkan menggunakan 8 bit. 01 saja. Ini dia sudah melewati kan. 128 ya. Hasilnya jadi 80H. 128. Ini merupakan overflow. Tapi kalau bilangan tidak bertanda ini masih masuk karena 256 dia ya. 255 dari 0 ya. Kalau bilangan bertanda ini plus positif. 7F ditambah 1 menjadi 80 kan. 80. Hexa ya. 80 hexa. Desimalnya ada 128. Padahal dia maksimal bilangan bertanda. Ini 127. Nah, kalau dibilang tidak bertanda, ini tidak akan terjadi karena dia bisa sampai FF. Jadi kalau jumlah pun 8 bit, paling tinggi kan hasilnya FF. Kalau bilang tidak bertanda, ya jadi masalah. Nah, kalau sini dia jadi masalah. Overflow. Atau nanti 8 bit menjadi lebih dari 8 bit, 16 lebih menjadi 16. Biasanya itu jika penjumlahnya besar ya, atau nanti perkalian. Hanya perkalian nanti tidak ada di 8 bit. IOPL. Ini ya, IOPL. Ini udah yang berikutnya ya. 16 bit. Ada 3 AOPL, 1 kan, digunakan untuk operasi multidisiplin dunia ya. Untuk apa namanya? Windows. Program Windows
interpretasi ya, untuk memilih level perlakuan terhadap perangkap input output. Jika level perlakuan saya lebih tinggi atau dipercaya EPL-nya, input output mesti tanpa hambatan. Jika EPL lebih rendah levelnya ya, maka interupsi terjadi. Arti ditahan dulu, intra, menyebabkan eksekusi ditunda. Nah, kalau lebih rendah ya. Jadi bahwa SL mulai dari 00 adalah paling tertinggi. Jadi nilai 00 yang tertinggi dia ya, hierarkinya. Dan yang terendah adalah 11. Jadi kalau ada 0, dia tanpa apa langsung tanpa hambatan langsung dikerjakan. Tapi nanti kalau di bawahnya dia bisa ditunda. OPL. Ojek input output ya. Kemudian next task sebagai tugas bersarang ya. Nah, kalau kita lihat apa pengulangan bersarang ya kan, atau cabang bersarang gitu ya, ini next task. Kartu ini tugasnya bersarang. Ini untuk perangkat lunak nanti ya. Jadi sama dia di dalam operasi Windows atau model terproteksi. Kalau model real tidak bisa. Nah, sini kan ada batasnya tadi ya. Model real sampai sini. Ini model terproteksi. Ini yang model flat nanti. Ini sampai yang ini aja kita dulu ya. Kemudian RF, resume ya, resolve, gunakan untuk waktu kontrol debug nih ya. Eksekusi. Kemudian virtual mode, ada interpretasi juga ya. Pflag memilih modus operasi virtual dalam sistem modus. Nah, sebuah sistem modus virtual memungkinkan beberapa partisi DOS ya. Dia masih bisa mengakomodasi program real tadi ya, yang DOS ya. Dapatnya 1 megabit. Sehingga program-program waktu 16 bit ini muncul, ini 30 yang 8 bit tidak hilang maksudnya ya. Nanti bisa juga 32 bit muncul, yang 16 masih dipakai. Nah, pada saat ini memungkinkan program sistem, tapi yang 32 ini masih DOS masih jalan ya, Windows XP. Nah, sekarang tidak. Ini mungkin program sistem menjalankan program DOS ya. Virtual mode akan digunakan untuk mensimulasikan DOS di lingkungan Windows. Jadi tidak perlu program kita install hanya DOS saja gitu ya, di Windows dia ada. Jalan dia ya, jalan. Dia akan transisi dari 8 ke 16. Nah, sampai itu dulu virtual ya. Sampai sini. Nah, kita istirahat dulu untuk persiapan sholat maghrib dan buka bersama. Untuk buka ya. Nanti sholat setelah setengah 7 lewat ya kita lanjutkan. Ya. Kita istirahat dulu ya. Ini tadi ya. Ini virtual mode untuk menjalankan program-program under DOS di Windows atau model terproteksi ya, Windows 31 sampai Windows XP ya. Kemudian yang berikutnya AC. Ada 4 lagi ya di sini ya, untuk 32 64 bit nanti ya. Elemen cek, alignment cek ya AC, atau cek selarasan. Bit flag aktif jika sebuah word atau double word ditujukan pada non word, pada batas non double word. Ya, nanti dia digunakan pada apa namanya lebar data prosesor yang besar ya. Nanti dia digunakan untuk itu supaya dia bisa dipergunakan untuk programnya jalan di prosesor yang di bawahnya. Kemudian VIF atau virtual interrupt ini sama ya, interupsi juga. VIP sama virtual, informasi tentang interrupt modal virtual yang seperti yang tadi ya, untuk DOS dan interrupt pending. Kemudian ID identification menunjukkan bahwa mikroprosesor Pentium mendukung instruksi CPU ID ya, menjadikan sistem dengan informasi tentang mikroprosesor Pentium, khusus Pentium ya. Kita masuk ke registernya, register segmen, register tambahan, yang disebut register segmen.
menghasilkan alamat memori bila dikombinasikan dengan register lain dalam mikroprosesor. Ada 4 atau 6 register segmen dalam berbagai versi mikroprosesor ya. Sebuah fungsi register segmen berbeda dalam model real atau under DOS ya, dan model interpretasi Windows atau nanti model flat ya. Kemudian yang register tadi ya, CS. C-nya tuh kode, S-nya segmen ya. Segmen kode bagian dari memori yang menyimpan kode program. Ini dalam arti nanti penulisan ya atau prosedur digunakan oleh mikroprosesor. Register CS atau segmen kode mendefinisikan alamat awal dari bagian kode yang menyimpan. Jadi harus ditentukan alamat awalnya biar apa namanya tidak menimpa daerah yang dilarang ya. Jadi nanti umpamanya OED 100 mulai alamat 100 karena alamat awal tadi digunakan untuk sistem operasi. Tidak boleh ditimpa oleh program kita. Ya dia mulai alamat yang tidak dipergunakan ya atau untuk program. Untuk model real tadi, ia didefinisikan awal bagian dari 64 KB memori. Untuk under DOS ya. Untuk model terprodukasi, memilih deskriptor ya. Nanti dia mengarahkan, menggambarkan alamat awal dan panjang bagian dari kode yang menyimpan memori. Cuman dia bisa di mana saja nanti ya. Kalau model real kan urut. Segmen kode atau CS tadi terbatas pada 64 KB ya dalam 88 sampai 286. Dan 4 GB pada 386 ke atas. Ketika digunakan pada operasi model terprosesi ya, bukan pada kalau modelnya tetap dia 1 mega ya. Satu ininya 64. Nah, yang sampai 4 GB itu kalau dia model terprosesi atau nanti model flat. Dalam model 64 bit, register segmen kode masih digunakan untuk model flat. Namun penggunaannya berbeda ya, dan mirip lagi dengan model real ya. Seperti yang dijelaskan nanti bagian berikutnya. Kemudian itu CS, kode segmen, kemudian data segmen. Nah, dari nama kelihatan, segmen data adalah bagian dari memori berisi paling banyak data yang digunakan oleh sebuah program. Data diakses di segmen data dengan alamat offset atau isi dari register lain yang menyimpan ke alamat offset. Seperti dengan menyimpan segmen kode dan segmen lainnya yang panjang terbatas pada 64 KB untuk 286 sampai 8086 sampai 286 dan 4 GB 38 ke atas, tapi dengan model terproteksi atau Windows ya. Kemudian ES tadi extra segmen. Ditambahkan menggunakan beberapa instruksi untuk menyimpan data ya. SS stack segmen. Tumpukan ya. Kalau tadi dia pointer stack pointer menunjuk ini segmennya ya. Yang mendefinisikan area memori yang digunakan oleh stack. Tumpukan dari data tadi pointer stack pointer ini di definisinya. Stack titik masuk ditentukan oleh register segmen dan register base pointer ya. Untuk mengalami data dalam segmen. Kemudian segmen FS dan GS, nah ini masih tambahan ya, register 38 ke atas. Ini memori tambahan untuk mengakses oleh program. Ini masih jarang ya. Windows menggunakan segmen ini sebagai operasi internal, tapi tidak ada definisi khusus ya tersedia. Untuk model pengamatan real atau under DOS ya. Untuk prosesor 286 ke atas beroperasi baik dalam model real ya, atau model interpretasi. Tapi kalau model ini nanti dia memorinya hanya sampai 1 mega ya. 1 giga nanti digunakan model terproteksi. Operasi model real memungkinkan pengamatan hanya sampai 1 MB pertama ruang memori. Walaupun memori kita sedang gede, nggak kebaca sama dia. Bahkan di mikroprosesor 74 atau Core 2. Yang tadi giga dia kan hanya bisa dipakai 1 MB. 1 MB pertama memori disebut memori nyata atau memori real memori ya. Memori konvensional atau sistem memori DOS. Sistem operasi DOS mengharuskan mikroprosesor beroperasi dalam model real. Windows tidak menggunakan model real. Ya, nanti dia pakai tabel ya. Operasi model real memungkinkan aplikasi perangkat lunak yang ditulis pada prosesor 8086 atau 88 yang hanya berisi 1 MB memori. Berfungsi di dalam 286 ke atas tanpa mengubah perangkat lunak. Tetapi ingat memorinya sampai 1 MB yang kebaca. Walaupun memori komputer kita disediakan lebih besar gitu ya. Kapabilitasnya di atas ke atas perangkat lunak ikut bertanggung jawab atas keberhasilan metode. Nah, itu dia masalah supaya program-program yang lama itu masih bisa
dipakai gitu ya oleh prosesor yang lebih tinggi. Tapi dia komputer kita tidak optimal tentunya ya. Segmen dan offset biasa satu pasang gitu ya. Kombinasi alamat segmen dan offset mengakses lokasi memori dalam model real. Ini khusus model real ya. Semua alamat modus real memori harus terdiri dari alamat segmen plus alamat offset. Alamat segmen mendefinisikan alamat awal dari segmen memori 64 byte. Nah, dari awal kemudian maksimalnya ditambah 64 kilobyte ya. Alamat offset address memilih lokasi di dalam segmen memori 64 kilobyte tadi. Nah, di dalam 64 kilo tadi dia akan memilih lokasi mana yang dipakai. Itu gambar berikut menunjukkan bagaimana segmen ditambahkan ke offset. Ini dia segmen tadi. Awalnya bapaknya alamat 1000. Nah, contohnya. Nah, ini 64 kilo. Nah, di sini bisa diisi pilih ya. Offset F00 ya, ini sampai 1 ya. 64 kilobyte. Dan ini memori maksimal yang bisa digunakan oleh model real. Ini awalnya. Dari alamat 10.000, nanti dia kenapa dari 1000 jadi 10.000 nanti akan berikutnya ya. Dia akan dikali 10 data segmen itu. Ini ya menunjukkan sebuah segmen memori mulai dari alamat 10.000 gitu kan. Di awalnya 1000 nih, kali data segmennya jadi 10.000. Berakhir di lokasi 1FF atau panjangnya 64 kilo. 4 dikali itu ya, apa namanya, kalau dijadikan hexa, tepatnya ini 100, jadi dia FFF ini yang 64. Sedangkan ini 1 mega, 5F-nya ya, 4 di sini. Nah, ini alamat offset yang dituju dari 10.000 sampai 1 FF ya. Nah, ini yang 1 FF ini yang dituju. Pokoknya di dalam ini boleh ya. Mulai dari 1000, di atas 1000 sampai sebelum 1 FFF. Ini juga menunjukkan bagaimana sebuah alamat offset disebut dengan perpindahan dari F00 ya, ini memilih lokasi 1 F00 dalam memori. Ini dia. Ini alamat awalnya, ini satu segmennya. Nah, ini alamat yang dituju, yang kita di dalam 64 yang dimulai dari 10.000 ya. Itu model real. Jadi dia berisi alamat awalnya 1000 ya, 1000. Nah, ini segmen registernya. Kemudian dia, namun alamat segmen dimulai dengan 10.000. Nah, dia dikali 10 ya, nanti tambah 01 belakangnya. Dalam menu real ya, setiap segmen register ditambahkan dengan 0, atau kali 10 ya. Ditambahkan 0 di belakangnya, bukan. Karena kali 10 beda nanti. Kalau belakangnya 5, ya 50 kan, ini tambah 0 belakangnya ya. Jadi yang 4 bit, ya, 4 byte ya, 4 bit, 4 byte menjadi sah ya, menjadi 5. Ini kan sampai F ya, 4 bit, 4 bit hexa ya, bukan binar. Jadi 20 bit. Kalau ini kan 4 kali 4 kan, apa namanya, 4 kali 4 kan baru 16 ya. Ini jadi 5, 4 kali 5. Satu ini kan mulai dari 0 sampai F kan. F itu dia kan 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Ini kali. Ini dalam hexa ya, bukan binar. Nah, makanya ini menjadi 20 bit ya. Ini kan 16 nih. 4, 4, 4, 4. Ini 4, 4, 4, 4 kali 5. Jadi dia ditambahkan nolnya di belakangnya. Jadi dia 1000 tadi, jadi dia realnya itu di 10.000. Ditambah dengan 64 kilo. Dari 10.000 ya. 10.000, 64 kilo dapatnya 1 ya. Ini 64 kilo. 1 kilonya 1024 gitu ya. Desimalnya. Ini kan dalam heksa. Di mikroprosesor harus menghasilkan alamat memori 20 bit untuk mengakses lokasi dalam 1 megabyte memori pertama. Misalnya ketika register 12.200, dia mengalamati 64 byte segmen memori mulai dari 12.000 ya.
12.000, demikian juga jika register segmennya 1.201, jadi dia mulai 12.010 dan seterusnya ya. Tambahkan 0 belakangnya. Nanti dari 16 bit menjadi 20 bit. Karena segmen memori real panjangnya 64 kilobit ya nih. Nah, setelah alamat awal diketahui, alamat berakhir mendapatkan tambahan FFF. 64 kilo nih. 6 ini kilobyte ya. Jika kita jadikan desimal ini 15 pangkat 16 0, 15 kali 16, kemudian 16 kuadrat kali 15 kali 16 pangkat 3. Pokoknya 64.000 lebih lah ya, karena dia binar. Jadi kalau 64 kilo itu 4F. Atau satu semua nih, satu sebanyak 16. Satu ya. Nanti bisa dicek di itu web, bisa ya, ada web yang F ini berapa dia. Contoh jika segmen register 3.000 berarti menjadi 30.000 ya. Dan alamat terakhirnya 30.000 ditambah FFF. Jadi 30.000. Ini 164 kilobyte. Sebentar. Ini contohnya beberapa data yang berbeda. 2.000 alamat segmen registernya ya. Jadi mulai alamat 20.000, akhirnya 20.000 tambah 64 kilo. Tambah F4 itu ya. Tinggal ditambah ini kan. 2010. Nah, ini gimana dia menjadi 30.000 gitu kan. Sebentar saya ini kan. Ya, pokoknya 2001. 2001 berarti tambah 0 kan ininya. Kalau tambah F. Ini tambah F. Tambah F4 ya. F. Atau ini 1 4 kali ditambah 0 ya dapatnya F. Nah, ini ya, dapatnya ini kan 1 ditambah 1 ini kan. Ini kan 0 0 0 0 0 1 deh kan. Ini 0 0 0 nih. Nah, naik 1 ke atas sama. Oh, naik 1 ke atas sama. Oh, naik 1 ke atas samanya 3. Ini dia dari alamat, saya ada segmen registernya 2001 ya. 1 menjadi 20.010 ditambah dengan F dapatnya 30.000 F. Hexa ya, hexa. Jangan lupa. Nih. Kalau 2.100 berarti 21.000 kan, tambah F. Ini F, F, F. Ini tetap F, F, F. Ininya jadi 0, ini 3. 30 F, F. Nih kan. Kalau AB 00, ini F, F, F. Sama ya, B tambah F. Jadi dia ininya A. Ini A tambah 1 jadi B. B, A, F, F, F. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 tambah 0 sini kan. Ini F. Ini 4 tambah 0 jadi 3. Naik ke atas kan. Jadi 4 lagi dengan F, 3 lagi. Naik ke atas lagi dari F, 2. Ini jadi 2. 2, 2, 3, 3. Itu dia satu segmen nih. Dari 20.000 sampai 2 FF. Dari 12.340 menjadi 22.000. 2, ya 22.033 F. Itu dia satu segmen yang ditambah. Ini kekalian ditulis seperti ini. 1.000. Berarti segmennya 1.000 dengan offsetnya 2.000. Ini yang lebih besar memorinya ya. 16 bit. Enggak sama ya sebenarnya. Ini sama. Jika FFF ditambah 0 belakangnya ya. Nah, harus kembalikan pointer. Ditambah 0 belakangnya, ditambah 4.000 hasilnya. Yang 20 bit tadi ya. Ini sama lah. Kemudian di file segmen, enggak. Saya ini penulisan aja ya. Ini sama tadi.
Jika kode segmennya 1400, instruksi pointernya 1200, Microsoft akan mengambil instruksi berikutnya 1400 tadi ditambah 0 belakang ditambah 1200 jumlah ya. 0 tambah 00, 0 tambah 00, 2 tambah 00, 4 tambah ini 5, 1 tambah 0. Tidak ada kalau yang tidak melewati dari A ya, itu sama dengan desimal. Tapi jangan nanti 9 tambah 6, bawahnya 9 nih, tambah 1. Jangan naik ke sini 1, 0 ya, dia dapatnya A. Setelah F dia baru 0 tambah 1. Supaya gampangnya tadi itu tadi, F itu 1, 1, 1, 4 kali. Nah, di jumlah aja. Lebih mudah dia kalau kurang paham dengan eksak, jadikan binar. Jadi ini 4. Ini 0, 4 kali. 0, 4 kali. Ini 0, 2, 1, 0. Ini 0, 3, 1. Kalau ini dia 0, 4 kali, 0, 4 kali, 0, 4 kali. Ini 0, 1, 0, 0. Kalau ini 0, 3, 1. Dapatnya ini. Kalau jadikan binar. Jadikan heksa lagi. Lalu jadikan heksa lagi. Kalau tidak bisa menjumlah dengan heksa gitu ya. Karena menjumlah heksa dia 16 ya. Jadi setelah 9 tambah 1 bukan 10 tetapi A. A tambah 1 menjadi B. E tambah 1 menjadi E. E tambah 1 menjadi F. F tambah 1 jadi 0 bawaan 1 gitu ya. Kombinasi default adalah stack tadi kan. Data stack direferensikan melalui segmen stack ya. Stack pointer atau extended stack pointer atau base pointer BP atau EBP. Disebut dengan SS, SP atau SS, SP ya. Kombinasi antara dua tadi. Contohnya stack segmen 2000, base pointernya 3000. Ya ini ditambahkan jadi 20.000 ditambah 3000, 23.000 gitu ya. Sama dengan memori biasa. Itu dalam model real ya. Untuk satu segmennya 64 kilobyte. Ini tabelnya tadi. Pada segmen ini instruksi pointer kemudian stack segmen, stack pointer dengan base pointer setnya. Data segmen, nah ini dia banyak ya. Kemudian extra segmen destination index, itu string atau array nanti. Sama yang 32 bit ya, tinggal tambahan saja. Ini 16, ini 32 bit ESP, EAX, ini sama ya. Ini tadi dia. Sebuah segmen memori menunjukkan penempatan 4 segmen memori. Dari awal sendiri ya, 1000 tambah FF segini. Dari 2000 ditambah FF. Dari ini tadi kan, tambah FF dan 4 dan seterusnya. Ini dia data segmen, kode segmen, stack segmen, baru extract segmen. Nah, di sini dia kenapa dia ditunjuk di atas itu tadi. Ini supaya daerah transitionnya TPA-nya dia tidak terisi ya oleh program kita. Jadi kita mengisi program yang sudah, nah di sini dia transitionnya bawa sini. Di atas ini baru data kita. Kalau dia diisi nanti akan memori di dalam komputer dia akan rusak data operating sistemnya. Makanya kenapa ini tidak boleh. Yang memori yang sudah diisi DOS itu tidak boleh digunakan. Nah, itu bedanya dengan itu nanti. Windows ya, dia lebih leluasa. Sehingga memori yang dicapai juga besar ya. Dan ini TPA tadi ya, nih. Ya, digunakan ya untuk keluar DOS. Loading program secara otomatis ya. Dalam waktu pertama kali dijalankan sifat memorinya. Ini DOS drivernya ya. Ke memori, ke apa namanya, ke layar, ke printer dan sebagainya. Nah, baru kode kita buat ke atas. Satu-satu ini satu segmen. Nah, ini kan bisa dia nanti tempat ini ya, karena ini tidak penuh ya setiap ini isinya. Ya, bukan segmen. Tapi dia di atas semuanya di atas memori DOS ya. Nah, kalau ini tempat ini nggak masalah. Stack, data, kode ya. Ini satu segmennya nih kode. Mulainya dari sini, masalah. Mulai sini kalau belum terisi. Datanya ini hasil segmennya sini jadi harusnya kan. Tapi dipakainya segini kodenya. Ya udah, sisanya dipakai oleh data. Data juga satu segmen segini nih. Tapi diisi hanya sampai sini. Maka mulai dari sini dipakai oleh stack. Tertumpukannya. Mari. Tidak harus ini satu untuk kode satu segmen. Oh, mulainya di sini. Itu kan boros. Ya nggak dipakai mau diapain gitu ya. Nah, ini kodenya banyak, kodenya tentu akan naik ke sini deh kan. Nah, kodenya ke sini naiknya. Atau nanti sampai sini. Nah, baru yang data di sini.
Setiap ujungnya satu segmen adalah 64 kilobyte ya. Jadi maka dia seperti ini, irisan jadinya kan. Nah, sebenarnya kan dari sini dia sampai di sini ya harusnya. Untuk kode. Kodenya sampai di sini. Tetapi kodenya panjangnya hanya segini. Ya yang dari sini ke sini kan kosong. Kalau kita mulai dari sini untuk data kan rugi kita. Memorinya kosong, nggak ada apa-apain. Apalagi dia maksimal sampai 1 mega kan. Sehingga akan cepat penuh. Makanya dia boleh dibuat seperti tumpukan ini ya, irisan jadi ini sampai ke sini itu kan irisan antara data dan kode. Data juga seperti ini, data juga nggak sampai di atas, sampai data hanya sampai sini. Nah sehingga ini irisan lagi di sini. Jadi yang dari sini ini, ya, dari sini sampai sini itu 3 irisannya. Kode ya sini ya, sini sampai sini. Saya ini dulu deh. Nah, kalau dari sini sampai sini irisan antara kode segmen dan data. Nah, kalau dari sini, nah ini kan, sampai sini, nah, itu irisan 3. Ini ada kode, ada data, ada stack. Tapi kalau sini, nah, ya ini hanya 2, data, stack dan data. Jadi tidak harus mulainya apa namanya, mulainya data di sini kata satu segmen lagi, enggak, keburu habis dia kan. Ini baru di atas ini lagi baru stack, enggak. Jadi kalau satu segmennya emang segini, ya. Dari 0 ini ya, 09 FD ini tambah FFFF 4 kali kan, dapatnya segini. Tapi kan nggak dipakai, datanya hanya segini kodenya. Nah, udah, sisanya bisa digunakan yang lain. Tidak di ujung dia, jadi tidak memblok. Cuma satu segmennya bisa diisi sama dia sampai di sini, gitu ya. Tapi kalau udah diisi sebagian, sebagian kosong digunakan oleh kepentingan yang lain. Begitu juga untuk data. Datanya hanya segini, yang sisanya kan digunakan. Ini juga, ini kan karena nggak ada yang lain aja setelah. Kalau ada lagi dia mulai dari sini nih, ini mulainya. Nah, untuk yang ke atas lagi, karena stack hanya sampai di sini. Jadi memorinya banyak yang kosong. Kalau 64, 64, 64 di sini, oh ini akan cepat penuh. Nah itu dia boleh dia tempatin di segmen itu ya. Cerdas yang ngatur ya. Ini namanya program akan direlokasi. Jadi bukan kalau tidak kita akan susah membuat program. DOS yang kerjanya. Jadi jika memorinya bertumpuk seperti tadi, DOS yang kerja. Jadi bukan, kalau programmer akan susah kan, akhirnya komputer nanti hanya fungsinya tunggal, nanti dibuat program lain dia akan error kan, nah memorinya numpuk, menimpa ya, kalau tadi kan tidak. Jadi program yang bisa direlokasi ya, relocatable. Jadi ya, struktur memori komputer berbeda dengan mesin-mesin yang lainnya karena membutuhkan software yang bisa direlokasi supaya apa? Pengiritan terhadap memori. Kalau tidak nanti dia, kalau tetap di situ dia permanen, berarti yang lainnya susah nanti. Program kita, akhirnya komputer kita hanya komputer special purpose jadinya, hanya satu tugas saja, tidak bisa banyak program. Jadi dia akan direlokasi oleh DOS. Nah ini bagian pertama, nanti kita lanjutkan bagian keduanya minggu depan. Sedikit. Yang apa namanya, yang kita satu kali nggak masuk, nanti setelah lebarannya kita ganti ya. Masih banyak juga mengganti yang lain. Nah kita akhiri sampai di sini kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Mungkin terakhir itu ya. Nanti kita lihat dulu ini ya. Kayaknya tanggal 22 terakhir kuliah. Kalau yang mahasiswa ya. Kalau dosen masih masuk sampai tanggal 21. Tapi mahasiswa katanya kuliah nanti saya kasih tahu lagi ya itunya ya. Di portal nanti. Ya. Kita tutup kuliah kita hari ini. Bagian pertama dari arsitektur ya. Ini sangat penting untuk nanti kita bagian-bagian lainnya. Nah, kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan untuk kuliah ini ya. Kita tutup ya. Terima kasih Pak Yandi.